Anda kembali di Dua Sisi dan saya ingin lagi melibatkan sebetulnya informasi langsung dari Baik. lapangan ya. Tadi ada Bu Suyani dan juga ada Mbak Tasya juga. Tapi sebelum ke Mbak Tasya nih di Biren, saya ke Dr. Zaki ya. Dr. Zaki tadi ada masukan atau mungkin keluhan dari korban ya di pengungsian yang khawatir kalau ini dibiarkan lama-lama di pengungsian karena posisinya juga di jembatan, debu ya dari sisa-sisa material lumpur, ya kan. Nah saya sih bayangan saya ISPA yang jelas. Tapi kalaupun misalnya hal-hal lain mungkin saja berpotensi terjadi ya gangguan kesehatan. Dari laporan Mercy bagaimana, Mas Dr. Zaki? Ya baik, terima kasih atas waktunya. Saat ini Mercy termasuk salah satu tim kita di Aceh Tamiang. Ya kita 4 hari ini kita sudah buka posko klinik ya di Aceh Tamiang. Jadi itu salah satu klinik yang bisa buka 24 jam sebenarnya di Aceh Tamiang. RSUD saat ini masih terkendala, masih pemulihan, belum pelayanan. Kita buka di Aceh Tamiang. Oke. 3 hari ini saya dapat laporan pasien di atas 200. Dengan jumlah terbanyak memang ISPA, karena memang tim pun pada saat awal sampai ke sana itu jalan itu berdebu karena udah mulai kering, sempat kering ya. Tapi ya identifikasi kita di lapangan pertama ISPA cukup tinggi karena udara ya. Kemudian perubahan cuaca di sana. Ya. Kemudian yang kita prediksi ini adalah gangguan pencernaan karena air bersih. Ke depan ini kita mempersiapkan juga itu. Jadi risiko air bersih yang masih sulit, kita di klinik itu pun sumurnya pun terbatas, ya terbatas. Sumber airnya juga terbatas. Dari mana sumber air di klinik? Mereka punya sumur, tapi tidak bisa 24 jam untuk tim yang ada di sana. Karena kan pasca bencana seperti ini kita nggak tahu juga kualitas yang ada di dalam kualitas airnya. Ya. Nah pasokan obat-obatan bagaimana? Pasokan obat-obatan secara umum untuk Tamiang sudah mulai terbuka. Kita dari Medan bisa memasok itu dengan cukup baik. Ya, alhamdulillah. Yang memang yang sulit itu adalah di daerah Bener Meriah dan Aceh Tengah. Itu masih harus jalur udara. Jadi jalur udara kita masih belum bisa tempuh. Tapi tim medis ada di situ? Tim kita ada di Bener Meriah sementara ini. Oke. Baik, kita ke Mbak Tasya Nur Medina yang berada di Biren ya Mbak. Mungkin dapat dijelaskan saat ini Anda berada di mana? Kemudian juga dapat diceritakan perjalanan Anda saat menuju Aceh waktu bencana ini terjadi. Mbak Tasya, silakan. Iya, sebelumnya terus kita buat seluruh korban yang tertimpa karena memang jujur aku ini bukan baru kali ini. Sebelumnya aku selalu jalan sama adikku, Saskia Diamesa. Jadi dari daerah Tamiang, daerah Langkat, daerah Tibi, alhamdulillah sudah saya pernah datengin dan akhirnya sekarang ini bersama dengan Inti, saya juga berangkat ke salah satu desa. Ini nama desanya Gedumbang, Langkahan Aceh Utara. Jadi ini satu hal yang memang menjadi salah satu berita sebenarnya yang aksesnya sulit sebenarnya Mas untuk kita datangin gitu. Tapi alhamdulillah karena ada satu jembatan yang terputus dari daerah Biren menuju ke Lokmawe. Alhamdulillah kemarin bareng sama tim Izi juga aku berhasil menyeberangi jembatan tersebut. Kemudian aku melewati Lokmawe sampai akhirnya untuk masuk ke daerah Gedumbang di Langkahan Aceh itu dari titik ibaratnya jalan raya untuk sampai kita ke titik lokasi itu kita perlu sekitar 17 km dengan akses yang sangat-sangat memprihatinkan mulai dari ada sedikit longsor jadi kita harus jalannya gantian sama mobil yang satu kemudian jalan yang amblas, yang jalannya jadi bentuk U yang benar-benar di bawahnya lumpur. Jadi beberapa kali dibantu sama tim keluarga sekitar untuk mendorong mobil tersebut. Kemudian begitu ada mobil yang lewat tuh anak-anak kecil dan ibu-ibu pasti lari-larian ke daerah mobil untuk berharap untuk mendapatkan sesuatu dari kami. Gitu. Dan kebetulan kami ke sana naik satu jenis HE. Dan kemudian ada 2 truk, mungkin kalau truk besar memang masih sulit untuk kita mengakses masuk kayak gitu. Tapi alhamdulillah kita berhasil masuk ke sana Mas dan sangat memprihatinkan. Mereka bilang ini sudah hari ke-15, tapi bantuan yang masuk ini baru di hari kemarin kita datang. Bukan hanya dari kita, tapi ada beberapa mungkin yang membantu juga, tapi memang kalau di daerah Langkahan ini memang agak sulit memang untuk aksesnya. Jadi mereka benar-benar kayak ini baru
hari ini setelah 15 hari dia merasakan bencana ini. Tapi Baik. alhamdulillah yang aku lihat Mas, itu dari PLN sudah ada memasang tiang-tiang, jadi kita sempat selisih jalan, jadi memang memasang tiang-tiang mungkin itu untuk aliran listrik kita. Baik, Mbak Tasya, tadi Anda katakan ini sudah memasuki hari ke-15, kemudian di daerah Anda saat ini bantuan baru masuk kemarin. Lalu bagaimana para korban yang terdampak ini bertahan hidup selama 14 hari? Ya, saya sampai nanya gitu, untuk bertahan hidup gimana ya, kita sama-sama saling menguatkan antara warga dengan warga gitu. Makan seadanya yang memang masih ada, terus ada Indomie, ada misalnya mereka makan, kadang mereka punya satu nasi, itu mereka dibagi untuk beberapa orang. Jadi ya mereka saling menguatkan, air aja mereka biasa meminum dari air banjir. Jadi memang banyak penyakit yang terjadi sih Mas saat ini gitu. Yang aku khawatirkan memang mereka tidak banyak mengeluh dengan sedih dengan nasibnya seperti ini, tapi selalu bersyukur dengan apapun bantuan yang diberikan dari kita. Ibarat cuma air mineral aja mereka berterima kasih. Dan yang lagi sangat dibutuhkan sebenarnya air bersih yang lewat pakai truk itu. Dan kebetulan kemarin saya sudah menyiapkan 5 truk, tapi karena aksesnya di Langkahan masih sulit, jadi itu belum bisa masuk sih Mas. Dan lumpurnya masih tinggi-tinggi sekali. Baik, jadi apa yang dilakukan ketika ada 5 truk membawa distribusi bantuan kemudian tidak bisa masuk? Apakah dibawa melalui berjalan kaki tadi untuk sampai ke lokasi pengungsian? Kalau truk air itu kan pakai tangki. Oh, ini tangki air maksudnya, baik. Tangki air yang kita mau salurkan. Tapi kalau untuk bantuan lain, seperti makanan, kita mengirimkan 250 makanan yang bisa siap santap. Kemudian yang hygiene kit kita kirimkan juga. Kemudian juga kita juga, mereka karena nggak pernah makan selain instan, jadi kita juga menyiapkan untuk 1 kambing untuk mereka olah secara bareng-bareng di sana. Karena ada dapur umum yang sudah disiapkan sama para warga. Baik. Ya, Mbak Tasya, ketika Anda katakan tadi tangki air tertahan, lalu bagaimana dengan distribusi air bersih yang harus dikonsumsi oleh warga saat ini? Belum ada. Mereka dapat dari, kayak misalnya aku bawa kemarin galon, atau misalnya kita bawa air bersih, hanya dari itu aja. Dan sebenarnya mereka ada sumur, Mas. Tapi airnya itu bukan air jernih yang mereka dapatkan. Jadi memang masih kayak karau yang warnanya jadi coklat. Jadi tadi Bapak dokter atau Ibu Irma juga bilang memang penyakit yang saat ini dirasakan sama penyintas di sini memang ispa, kemudian sakit kulit, kemudian di mereka diare. Jadi pada akhirnya penyakit-penyakit itu yang membuat mereka juga sekarang lagi terkena kayak sakit mata, Mas. Mungkin karena debu yang mungkin dari lumpur kemudian jadi pasir, jadinya akhirnya banyak yang terkena sakit mata. Nah, sejauh ini penanganan medis dari keluhan masyarakat itu seperti apa Mbak Tasya dari yang Anda pantau? Iya, kalau penyakit yang tadi saya sampaikan Mas, jadi kayak misalnya ispa, itu kemudian mereka juga mengeluh kayak sakit gatal-gatal, kemudian juga demam, kemudian pilek, anak-anak juga yang karena mereka nginepnya di satu pengungsian kayak Mas lihat semuanya di sini mereka tinggal di masjid musola. Ini mereka sakitnya jadi kayak muter. Dan ini sembuh, nanti ini sakit. Jadi mereka mengharapkan sangat mengharapkan bantuan dari para dokter yang akhirnya tadi aku juga beli beberapa obat yang akhirnya bisa diberikan memang untuk penyakit-penyakit yang memang kita bisa tangani. Baik, Mbak Tasya, di musola yang Anda tempati saat ini yang dijadikan posko pengungsian ini ada berapa banyak warga yang mengungsi di sini? Di sini ada 1.000 warga yang ada di sini dari 3 desa. 1.000 warga dari 3 desa. Ya. Dan bahkan satu desa yang tadi aku sempat datengin sore ini itu masih penuh dengan pasir. Mungkin lumpur bercampur sama pasir yang tingginya tuh hampir mengenai atap-atap rumah. Gitu. Jadi mereka lagi membersihkan. Jadi kalau di sini pengungsi Mas pagi mereka kembali ke rumah untuk membersihkan, tapi nanti sore mereka kembali. Dan alhamdulillah tadi aku juga membelikan mereka, karena mereka selalu mengeluh makanannya hanya mie instan. Jadi tadi kita berikan satu sapi. Jadi mereka masak bareng-bareng sama aku tadi di dapur umum. Itu mereka ya Allah, aku ngerasa kayak
satu sapi aja mereka bersyukur banget. Baik. Mbak Tasya, sebelum kita jeda Ya. ya, mungkin Mbak Tasya boleh juga disampaikan Mbak, mungkin tidak dengan data real gitu, untuk rumah-rumah warga yang sebagai tadi Mbak Tasya katakan pagi mereka akan kembali ya. Ya, Nah untuk ini membersihkan. apakah masih cukup banyak secara mayoritas rumah mereka ini utuh masih bisa ditempati kelak gitu, atau seperti Bu Suyani tadi yang sudah dipastikan tidak bisa ditempati lagi? Banyak yang tidak bisa ditempatin. Mayoritas itu. Karena bagian belakang kayak dinding belakangnya sudah rubuh, kemudian bagian atapnya ada yang hilang, kemudian di bagian untuk dia untuk akses ada bahkan satu jalan yang dari depan kita bisa masuk, tapi untuk akses ke belakang desa tersebut itu masih membutuhkan alat berat untuk membersihkan. Nah itu mereka sampai saat ini kayak hanya dengan mungkin cangkul atau mereka alat-alat yang mereka punya aja. Jadi memang kalau dibilang akan bisa dibersihkan mungkin ada beberapa, tapi lebih banyak yang memang mereka kehilangan rumah dan hartanya, bahkan data-data kayak data-data pribadi mereka, KTP atau apa itu yang mereka sampai saat ini kayak kita udah nggak punya apa-apa lagi. Jadi ya di sini saling menguatkan lah Mas. Oke, baik Mbak Tasya. Kita nanti ke Bu Suyani lagi. Baik. Dan saya juga ingin bridging juga nanti ke Mbak Irma soal kebutuhan yang diharapkan oleh masyarakat tadi agar mereka di pagi hari itu bisa segera, bisa cepat begitu mungkin melakukan pembersihan-pembersihan. Saya berharap sih ada semacam kayak alat yang diterjunkan, dibantulah masyarakat ini. Nanti dijelaskan usai jeda Mbak Irma dan juga Dr. Zaki. Kami akan kembali. Tetaplah bersama kami di Dua Sisi malam ini. Program belanja berhadiah 16 miliar di Depo Bangunan. Belanja di Depo Bangunan bisa semakin untung, dan untung. Depo Bangunan, supermarket bahan bangunan yang lengkap, nyaman dan murah. Hanya di Depo Bangunan.